Ini dua-dua strategi ini luar biasa, mampu menciptakan pemimpin pasar. Ya. Salah satu yang perlu kami sampaikan di sini adalah masalah low cost strategi murah. Ya. Ini yang dibuat oleh Cina saat ini. Mereka menggulung dunia dengan strategi murah tadi itu ya, baik di pasar internasional ya, semua mereka dapatkan itu. Even di Amerika sendiri pun produk-produk mereka luar biasa. Di Indonesia pun termasuk itu. Kita sudah kena dijajah itu dengan strategi low cost. Bayangin aja. Kaya di hulu tapi soal harga bukanlah penentu. Indonesia selalu berpeluh tetapi asing yang memanen tanpa mengeluh. Jika kita hanya berada dalam lini bahan baku, lalu posisi tawar kita akan menjadi kaku. Lalu kapan Indonesia bisa menjadi pemimpin pasar komoditas utama di dunia? Kita bahas dalam Merah Putih Paradoks Indonesia malam ini. Saya Maria Anneke. Menjadi pemimpin pasar komoditas di dunia ini adalah sebuah cita-cita yang kita harapkan bisa dijadikan oleh Indonesia. Tapi apakah kita mampu untuk mencapai ke sana? Apa saja kendala-kendala yang harus kita hadapi bersama? Kita akan bahas dalam diskusi Merah Putih Paradoks kali ini dengan narasumber-narasumber yang sangat prominent di bidangnya. Yang pertama ada Profesor Hendrawan Supratikno, Guru Besar UPH. Selamat malam, Prof. Selamat malam. Berikutnya juga ada Dr. Insinyur Sri Bramantoro Abdinagoro, Deputy Head of Doctor of Research in Management Program BINUS Business School. Selamat malam. Selamat malam. Dan juga Dr. Nofrisa, Ketua Dewan Riset Supply Chain dan Logistik ALI. Selamat malam, Mbak Anneke. Selamat malam. Dan berikutnya Dr. Manarep Pasaribu, dosen PPIM FEB UI dan juga advisor Anticorp. Selamat malam, Bu Maria. Selamat malam. Menarik sekali kalau kita bicara terkait dengan daya saing dan bagaimana menjadi pemimpin industri di dunia. Kita selalu teringat dengan salah satu strategi bisnis yang sudah berlangsung selama 41 tahun. Kita akan lihat rangkumannya di sini. Ini boleh dikoreksi Bapak-bapak kalau memang ternyata salah. Ada cara-cara yang direkomendasikan. Skala ekonomis, teknologi canggih, efisiensi rantai pasok, desain produk sederhana, dan juga kontrol biaya ketat. Ada keuntungan yang bisa kita terima jika menggunakan strategi ini, yaitu kita akan lebih tahan dengan adanya perang harga, lalu barier masuk ke pasar bagi kompetitor-kompetitor kita itu akan semakin sulit begitu, karena kita memiliki harga yang terendah. Yang ketiga, daya tawar kita akan semakin tinggi. Tapi jangan lupa strategi ini juga punya risiko. Salah satunya mudah untuk memancing imitasi, dan juga sensitif dengan perubahan teknologi, dan kadang pengabaian kualitas karena ingin mendapatkan cost yang rendah. Nah, dengan situasi Indonesia saat ini, apakah strategi yang sudah berumur 41 tahun ini masih relevan? Pak Manarep. Baik, Bu Maria dan pemirsa NTP, terima kasih, ini pertanyaan yang sangat bagus ya. Saya sedikit mereview, mengulang kembali ya, bagaimana kami dulu belajar strategi manajemen ya. Michael Porter 1984 sudah membuat di dunia ini hanya 2 strategi yang dia sampaikan, yang disebut dengan strategi umum, general strategi. Salah satu yang tadi itu cost leadership strategi, satu lagi low cost strategi. Ya. Ini dua-dua strategi ini luar biasa, mampu menciptakan pemimpin pasar. Ya. Salah satu yang perlu kami sampaikan di sini adalah masalah low cost strategi murah. Ya. Ini yang dibuat oleh Cina saat ini. Mereka menggulung dunia dengan strategi murah tadi itu ya, baik di pasar internasional
ya semua mereka dapatkan itu. Even di Amerika sendiri pun produk-produk mereka luar biasa. Di Indonesia pun termasuk itu. Kita sudah kena dijajah itu dengan strategi low cost. Bayangin aja dengan jeruk yang dari Beras Tagi kampung saya yang dulu itu relatif menguasai pasar, belakangan sudah kandas, nggak ada lagi, sudah dibeli jeruk dari Cina. Demikian juga jeruk dari Pontianak, semua digulung habis itu kira-kira. Jadi memang strategi yang diajarkan oleh Porter ini ya, sebenarnya Indonesia harus mengambil ini, dua strategi ini. Bisa diambil dari low cost strategi, bisa diambil dari diferensiasi atau keunikan. Tadi masalah keunikan itu, keunikan misalnya seperti tas Hermes, ya mobil Mercedes, lain sebagainya. Tapi kalau saya melihatnya Indonesia ini pas di daerah kita belum terlalu maju ya, banyak penduduknya, low cost strategi menjadi andalan utama seharusnya. Dan inilah yang mencegah bagaimana nanti Indonesia ini tidak dijajah. Kita produk-produk sumber daya alam kita banyak, seharusnya kita bisa. Inilah paradoks itu sebetulnya. Paradoks dari yang kita bahas hari ini, Indonesia seharusnya di hulu banyak, kaya raya, sebetulnya kita bisa menciptakan strategi low cost yang baik untuk melawan dunia. Itu kira-kira ya. Nggak usah dulu melawan dunia, melawan maksudnya barang-barang luar barangkali ya sudah kita aman sebetulnya. Akan membantu masyarakat. Nah, saya mau garis bawah sini Bu Anneke yang memang strategi yang diajarkan Porter ini sebetulnya sederhana. Tidak ada manusia di dunia ini yang mencari harga mahal. Selalu itu prinsip-prinsip di marketing selalu mencari mana yang paling murah. Kalau boleh gratis, begitu ya kira-kira ya. Murah, murah, murah. Itulah strategi sebetulnya yang bisa kita ciptakan. Ya, apalagi dengan hulu kita yang luar biasa, ya, sumber daya alam kita, apa yang tidak ada di Indonesia, semua ada sebetulnya, di mineral, di tambang, sawit, itu loh kira-kira. Ini terbalik. Malaysia yang menjadi pasar sawit, padahal kita yang punya lahan yang lebih luas. Nah, betul sekali. Terkait dengan sawit ini kebetulan kita ada datanya juga nih Pak, Indonesia versus Malaysia. Bagaimana kita ini adalah produsen terbesar di dunia. Tapi ternyata yang menentukan harga adalah itu, Bursa Malaysia Derivatives atau BMD yang akhirnya juga menentukan FCPO-nya sendiri begitu. Lalu seperti apa nih yang harus kita lakukan? Apakah memang strategi ini menjadi satu-satunya untuk bisa menuju ke sana? Ya memang kita harus efisien. Itu dia. Unit cost kita harus kita turunkan. Ya. Karena semua produk-produk yang unit cost-nya rendah pasti bisa akan berdaya saing. Tetapi kalau unit cost kita masih tinggi, itu yang buat sulit. Mengapa itu terjadi? Sederhana. Malaysia sudah bisa memproduksi 35 ton per hektar per tahun sawit mereka. Kita masih 20-an. Bagaimana melawan itu dengan produksi yang 35 dengan yang 20 tadi. Itu yang membuat itu. Jadi bagaimanapun kita harus tetap mencari solusi bagaimana ini produktivitas dari lahan kita, orang-orang kita, termasuk juga pengelolanya menjadi lebih efisien dan bisa menciptakan produktivitas barang yang unit cost-nya rendah. Kira-kira itu Bu Maria. Prof. Hendrawan, tadi disampaikan Pak Manarap unit cost-nya ini harus rendah. Tapi cost apa sih sebenarnya yang mahal di Indonesia? Karena kalau dilihat dari upah kita tuh sebenarnya juga rendah loh dibandingkan dengan negara-negara tetangga kita. Ya, jadi sebenarnya prinsipnya sederhana. Jangan sampai kita jualnya lebih murah, tetapi memang mutunya lebih rendah. Kalau itu orang akan mengatakan, oh ya pantas, karena mutunya lebih rendah, harga yang dijual lebih murah. Jadi untuk harga tertentu ada tuntutan minimal mutu ya. Itu yang disebut oleh Michael Porter proksimitas mutu. Jadi kalau proksimitas mutunya sama, ya maka siapa yang lebih efisien dia yang akan menang di pasar. Jadi apa yang dikatakan Pak Manrep tadi kalau dirumuskan dengan cara yang sederhana, efisiensi is the best strategy. Jadi strategi baik adalah jika Anda efisien, karena pertarungan terakhir dengan asumsi tadi mutunya sama adalah pertarungan siapa yang lebih efisien. Nah, di Indonesia ini tadi Pak Manarep menyampaikan data yang fakta yang tidak bisa terbantah, ternyata efisiensinya kalah.
Padahal upah buruh kita lebih murah. Tetapi kan sekali lagi faktor-faktor yang membentuk biaya ini kan bukan hanya sekedar upah buruh. Ada bunga bank, ada ketidakpastian hukum, ya, ada persoalan-persoalan sekali lagi birokrasi sosial, ada sengketa tanah yang terus menerus, ya. Seperti yang terakhir itu sebabnya sampai dibentuk tim itu PKH penertiban kawasan hutan yang diketuai oleh Pak Syafri Samsudin. Itu kan menunjukkan betapa banyak ya perusahaan-perusahaan sawit yang menggunakan lahan-lahan milik pemerintah. Jadi itu Mbak Maria. Baik, itu kan tadi indikatornya banyak Bapak sampaikan. Artinya kalau kita mau membenahi ini kan banyak sekali yang harus dibenahi begitu. Mungkin yang teratas dulu, Prof. Yang mana nih yang harus segera, urgent harus kita benahi? Yang paling penting menurut saya adalah kepastian hukum. Karena begini, kalau musuh ekonomi apa sih? Musuh terbesar dalam hidup kita adalah ketidakpastian. Ada slogan dalam ilmu ekonomi, uncertainty is the biggest cost in economy. Nah, ketidakpastian ini harus diturunkan. Kalau ada perizinan misalnya, prosedur perizinan 2 minggu, ya 2 minggu betul. Jangan di atas kertas 2 minggu, kenyataannya 2 tahun misalnya. Ya, kalau mengurus biayanya, ya, misalnya X, jangan 10X dong. Ya, itu sebabnya birokrasi kita harus efisien. Jangan sampai birokrasi kita pelumasnya upeti. Siapa yang berani membayar lebih banyak, dia akan memperoleh izin lebih cepat. Nah ini tidak betul. Ya, misalnya hak guna usaha sekian tahun, pasti dong. Jangan baru di tengah jalan sudah diganggu lagi. Sehingga dunia usaha ini menghadapi begitu banyak cost yang unwanted, tidak diinginkan. Apalagi ya otomatis unexpected, tidak diharapkan. Ya, cost untuk premanisme, cost untuk birokrasi, cost untuk perizinan, cost macam-macam lah. Ya, apalagi ada persepsi yang sering keliru ya bahwa dunia usaha ini sumber uang karena itu pantas untuk diperas. Nah, ini tidak betul ya, Mbak Maria. Baik, Pak Nofrisal, pelumas upeti tadi disampaikan oleh Prof begitu. Apakah ini juga terjadi di logistik yang akhirnya membuat biaya logistik kita jadi mahal? Iya, terima kasih Mbak Anneke. Saya kira ini diskusi yang sangat menarik ya. Kalau saya menyitir sedikit dari sisi perspektif supply chain ya, kita itu kan memproduksi barang itu ada 3, bahan baku, barang setengah jadi, barang jadi. Tapi tidak cukup sampai di situ. Kita harus sampaikan barang itu ke end usersnya. Di situ peran dunia logistik. Jadi kalau kita gabung antara supply chain dengan logistik itu, ada satu concern yang sama dengan bapak-bapak tadi, yaitu bahwa the ultimate goals of supply chain is cost reduction. Jadi artinya apa? Artinya kita harus benahi proses-proses pembuatan bahan baku, importkah, produksikah, barang jadi, ataupun kemudian penyebarannya ke seluruh Indonesia, katakanlah domestik gitu ya, itu harus efisien. Jadi efisiennya ada di situ, dan untuk memastikan efisiensi itu bisa terwujud dengan baik, kita butuh yang namanya itu tadi, di dalam supply chain ada istilah, satu strategi kita yang penting adalah managing uncertainty. Jadi kalau kita mengirim barang, katakanlah misalnya saya kirim barang ke satu perusahaan logistik gitu ya. Begitu barang itu saya sampaikan di sebuah perusahaan logistik, begitu barang itu di tangan mereka, saat itu sudah mulai ketidakpastian. Nyampaikah, salahkah nyampainya, reroute kah, rusakkah, itu uncertainty. Tapi dunia bisnis kita itu mengajarkan kita, we have to manage it. Jadi kita harus bisa kelola yang namanya ketidakpastian itu. Nah, salah satu sumber-sumber ketidakpastian itu berasal dari kepastian hukum, seperti Prof. Hendrawan sampaikan. Kenapa? Karena kalau kita cermati semua aktivitas logistik di Indonesia maupun di dunia, semua merujuk pada ketentuan hukum. Jadi kalau kita misalnya kita mau mengirim barang nih ekspor impor, yang kita lakukan adalah mematuhi ketentuan ekspor impor. Karena regulasinya itu. Masalahnya sekarang adalah bagaimana kita misalnya dalam proses-proses seperti itu kadang-kadang pingin instan. Kita mencoba untuk berkompromi dengan berbagai hal. Sehingga kemudian disiplin kita menjadi rendah. Ketika itu terjadi, apalagi misalnya tidak diikuti dengan bahan baku, barang setengah jadi atau barang jadi tadi yang berkualitas tadi, maka menjadi terdegradasi level service dan
dan aktivitas kita yang lain. Dalam dunia logistik sebetulnya ada dua yang paling penting, yaitu bahwa kita memastikan selalu terjadi cost efficiency, tapi pada sisi yang lain kita berjuang untuk terus meningkatkan value added. Jadi ketika sudah kombinasi antara dua itu proporsi rate tarifnya bisa kita ukur. Dan dari situ kemudian competitiveness bisa jadi muncul. Jadi kalau barang murah jelek itu sudah biasa. Barang bagus dan mahal itu juga sudah biasa. Tapi hari ini orang butuhnya barang bagus dan murah. Yes. Jadi itu kira-kira yang kita lihat dari sisi perspektif supply chain. Jadi kalau di dalam proses itu kemudian muncul banyak distorsi, termasuk juga kemungkinan kompromi tadi, itu pada dasarnya kita sudah istilahnya mereduksi kualitas kita sendiri. Itu kira-kira Mbak. Baik, kepastian hukum, kompromi. Berikutnya Dr. Bram, kalau kita melihat kondisi saat ini, kita harus efisiensi katanya. Tapi kita juga mau bukan hanya jadi pemimpin pasar, kita juga ingin rakyat kita ini sejahtera begitu, bukan rakyat yang hanya menerima upah paling rendah di kawasan begitu dibandingkan dengan negara-negara tetangga kita. Lalu bagaimana kita bisa menerapkan strategi low cost ini? Oke, terima kasih Mbak Anet. Sebenarnya gini, tadi yang Pak Manur bilang kan sederhana sebetulnya ya, low cost. Tapi begitu kita Prof bilang, Pak Nofrijan bilang, ternyata nggak mudah juga ya ternyata ya. Kalau itu di dalam kontrol kita misalnya, kalau cutting cost itu kan kontrol perusahaan ya artinya, itu gampang. Gampang dalam artian bisa kita kelola. Tapi ketika mulai berhubungan dengan lingkungan, uncertainty tadi yang Prof bilang, lalu supply chain itu kita berhubungan dengan orang lain ya, itu pun jadi masalah ya. Jadi memang tidak mudah juga pada akhirnya ya Pak Marep ya tentang low cost gitu ya, ketika kita berhubungan dengan orang lain gitu. Nah sebetulnya kan masyarakat pinginnya tadi ya seperti dibilang, kalau bisa dapatlah kita barang-barang murah gitu ya. Tetapi juga, nah ketika barang murah taruhlah itu diminta ke kita pengusaha, kan kita juga pingin juga ya low cost strategi itu udah ada. Tapi begitu kita berhubungan dengan lingkungan pihak ketiga, itu jadi barriernya jadi banyak sekali itu. Ya, Prof udah bilang ya, jadi makin banyak ketidakpastiannya. Tadi supply chain saja sudah juga sama ya, artinya walaupun misalnya ketidakpastian, kita ada asuransi, tapi kan bukan itunya ya, yang resmi iya, yang kita khawatirkan adalah yang hidden ekonominya itu loh Prof. Jadi banyak sekali hal-hal yang harus kita beresi sebetulnya ya, sehingga kalau kita bilang gimana nih low cost, ya bisa, tapi apakah mimpi jadinya gitu, kira-kira gitu. Yang jadi pertanyaan saya berikutnya, apakah masalah ini hanya kita saja yang mengalami, atau ada negara-negara lain juga yang sebenarnya juga memang kaya sumber daya alam tapi mengalami masalah seperti kita? Kita akan bahas setelah jeda, tetaplah bersama kami di Merah Putih.